wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya ya. Hari ini kita akan belajar tentang sains. Dan sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa. Doa kali ini akan dipimpin oleh Ananda Aska. Doa ditujukan Alhamdulillah, terima kasih Ananda Aska. Selanjutnya, Bapak akan melakukan presensi untuk menyingkir kehadiran anak-anak semuanya. Baik, sekarang Bapak tanya, kira-kira siapa yang pada saat bermain pernah bertemu dengan ular? Yang pernah bertemu dengan kupu-kupu, pernah ketemu dengan belalang? Pasti kalian ada satu pertanyaan, kira-kira berasal dari mana hewan tersebut? Apa sih manfaatnya dari kita belajar hewan tadi? Nah, manfaatnya ketika kita belajar tentang siklus hidup dari hewan, kita dapat melakukan upaya pelestarian hewan-hewan itu. Jadi kita bisa menjaga hewan-hewan tersebut. Dan juga ada tujuan pembelajaran kali ini, Bapak sebutkan ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah ditampilkan video, kalian mampu menyebutkan atau menjelaskan tentang siklus hidup hewan-hewan tersebut. Nah, sebelum kita memasuki materi lebih jauh lagi, Bapak akan melakukan pretest atau tes di awal ya. Oke, ini akan Bapak bagikan soal pretestnya. Jadi jangan takut, silakan dikerjakan aja semampunya untuk mengetahui. Oke, sudah selesai ya. Silakan. Ya, sekarang kita lanjut ke pelajaran inti. Dan sebelumnya Bapak akan tampilkan video mengenai siklus hidup makhluk hidup ya, agar kalian tahu siklus hidupnya kupu-kupu itu seperti apa. Bapak tampilkan video, silakan disimak baik-baik videonya. Baik, sudah simak semua videonya. Silakan. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan disampaikan pertanyaannya. Setelah kalian menyimak video, sekarang Bapak akan memberi penjelasan lebih lanjut. Silakan disimak baik-baik gambar di depan ini. Gambar di depan yaitu mengenai siklus hidupnya kupu-kupu. Siklus hidup kupu-kupu, ketika kalian jumpa dengan kupu-kupu, ada yang pernah lihat kupu-kupu? Nah, di luar sana banyak sekali kupu-kupu. Ya, kupu-kupu biasanya dia akan bertelur. Telurnya itu akan diletakkan di daun. Sekarang Bapak akan membentuk kelompok, namanya adalah kelompok asal. Kelompok asal ini tugasnya nanti akan membuat siklus hidupnya hewan. Ya, dari 6 kelompok itu, kelompok pertama akan membahas tentang siklus hidupnya lebah, kemudian yang kedua siklus semut, yang ketiga sudah selesai ya tugasnya untuk membuat siklus hidupnya masing-masing hewan tadi. Sekarang Bapak akan membentuk kelompok baru. Kelompok ini namanya tim ahli. Jadi kenapa kok dinamakan tim ahli? Karena ada seorang ahli. Ahli ini akan bertugas untuk menjelaskan tentang siklus hidup yang dia kerjakan di kelompoknya tadi. Untuk anggota kelompok yang lain yang tidak menjadi ahli, ya, karena ahlinya ada satu orang, anggota kelompok lain akan menyebar ke kelompok yang lain untuk mencari informasi mengenai siklus hidup hewan. Baik, sudah selesai ya. Masing-masing anggota lain silakan kembali ke kelompok asalnya. Dari kelompok ahli sekarang kembali ke kelompok asal dan kelompok yang pertama tadi. Silakan kembali. Dan di kelompok asal itu silakan share informasi ke teman-temannya yang lain. Sudah cukup waktunya untuk melakukan diskusi dan menyebarkan informasi yang lainnya. Sekarang Bapak akan menunjuk satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas ya, atau mempresentasikan ke depan kelas. Sekarang Bapak ingin lihat dari masing-masing kelompok, akan Bapak nilai hasil pekerjaan dari masing-masing kelompok berkaitan dengan tugas membuat diagram siklus hidupnya. Sebelum Bapak beri tes, Bapak ingin bertanya kepada kalian semua untuk mengecek pemahaman kalian semuanya. Pertanyaan yang pertama, pada siklus hidupnya lalat setelah fase nimfa itu adalah fase apa? Siapa yang tahu? Silakan. Selanjutnya Bapak akan memberikan post-test atau penilaian di akhir untuk mengetahui hasil belajarnya kalian setelah berdiskusi tadi. Nah, Bapak bagikan soalnya. Sekarang Bapak simpulkan untuk pembelajaran kali ini. Jadi kesimpulannya yaitu dalam upaya melestarikan makhluk hidup,
kita harus tahu tentang siklus hidup makhluk hidup tersebut. Ya, Rabbil Alamin, pembelajaran telah selesai dengan baik dan sempurna. Bapak Ansar cukup dan pesan Bapak, silakan kalian pelajari apa yang bisa kalian pelajari. Yang penting tetap semangat semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.